Jangan salahkan bapak, jangan salahkan ibu. Kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan hambakan diri kepada benda karena akan binasa. Jangan hambakan diri kepada kuasa karena akan sirna. Kalau dikejar akhirat, insya Allah dunianya dapat. Tapi kalau dikejar dunia, akhirat belum tentu ikut serta. Kalau kau belum bisa berbuat kebaikan, paling tidak jangan bertepuk tangan untuk kejahatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah bukan khutbah, dakwah bukan tablik akbar. Itu hanya satu dari sarana dakwah. Membuat rumah Quran, dakwah. Membuat program-program dari pemerintahan, Pemko, Pemda, Pemprov, itu adalah dakwah. Mengirimkan para dai masuk ke pedalaman, ke pulau-pulau terasing, itu adalah dakwah. Jangan pahami ceramah dakwah. Dakwah adalah ceramah, ceramah adalah dakwah. Sehingga kalau ada orang yang tidak ceramah, dia tuh sayang sekali Pak Ustadz. Dia orang agama, tamat dari UIN, YIN, tapi tak pernah berdakwah. Hanya karena tak pernah ceramah. Padahal sesungguhnya dia sudah berdakwah melalui media, berdakwah melalui portal, berdakwah melalui Facebook, berdakwah melalui status, berdakwah dalam diamnya dia berdakwah, dalam diamnya dia mengalirkan amal jariah. Ini sebenarnya ingin saya sampaikan, jangan membatasi amal hanya pada satu pintu saja. Karena sesungguhnya surga itu dimasuki dari banyak pintu. Ada yang masuk surga dari babus sholat karena banyak sholatnya. Ada yang masuk surga dari babul jihad karena matinya berdarah. Ada yang masuk surga dari babul rayyan karena dia puasa sunat. Ada yang masuk surga dari babus sodakoh karena banyak wakaf infaknya. Ada yang masuk surga dari babul kauzimin al-ghaiz karena dia menahan amarah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga dari pintu mana yang dikehendaki. Bebas akses, unlimited. Kenapa dia masuk dari babus sholat? Karena sesungguhnya sholatnya tak seberapa, tapi gara-gara dialah banyak orang terbuka pintu hati untuk sholat. Anak-anak jadi sholat, ibu-ibu jadi sholat, bapak-bapak jadi sholat. Kata malaikat, silakan masuk dari babus sholat, masuk dari babus sedekah, karena sudah mewakafkan tetes peluh keringat air mata, menahan emosi, menahan hawa nafsu. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Siapa itu cerdas? Kata Nabi, mandana nafsahu, bisa menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir setelah kematian. Kadang suaminya sudah mau berwakaf, sudah mau ini kita khususkan untuk agama. Lalu kata istrinya, sayang bang, bagus kita sewakan, bagus kita bisniskan. Agama ini kan banyak orang lain. Jadi memang kalau tidak sejalan, dia akan payah. Banyak bapak-bapak yang ingin beramal soleh, tapi ibu itu kuntilanak. Banyak pula ibu-ibu itu sebenarnya sudah ingin beramal soleh, tapi bapak itu genderuwo. Tapi ketika keduanya bertemu, antara Abdullah, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah,
dengan perempuan yang amanah, maka lahirlah generasi-generasi yang disebut dengan generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan bapak, jangan salahkan ibu. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita belum menjadi Abdullah, hambakan diri kita kepada Allah. Jangan hamba harta, jangan hamba dunia, apalagi kalau cuma sekedar hamba ruku. Jangan hambakan diri kepada benda karena akan binasa. Jangan hambakan diri kepada kuasa karena akan sirna. Hambakanlah diri kepada Allah, menjadi perempuan yang amanah, dititipkan Allah Subhanahu wa taala harta dipakai untuk menolong agama Allah. Ini sajalah yang menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Bahwa hari ini datang ada yang hatinya terluka, ada yang hatinya kecewa, maka biasa, lumrah manusia. Makanya dalam hadis dikatakan Nabi, la hasada, tidak boleh ada rasa hasad, illa fitnataini, kecuali pada dua orang. Hasad karena tinggi jabatan orang, tak boleh. Hasad karena orang banyak harta, tak boleh. Tapi pada dua orang ini boleh, kata Nabi. Siapa dia? Rajulun atahullahu ilman. Ada orang yang diberi Allah ilmu, pagi, petang, siang, malam dia pakai untuk mencerahkan umat, maka kita boleh hasad. Artinya apa? Kalau saya punya anak, saya jadikan nanti dia ulama. Kalau saya punya cucu, saya jadikan ulama seperti orang itu, maka kita boleh. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, orang yang diberi Allah harta, lalu dipakainya hartanya itu untuk menolong agama Allah. Di situ kita pun boleh juga hasad. Tapi sebagian ulama mengatakan namanya bukan hasad, karena hasad itu maknanya negatif, dengki, busuk hati. Yang dimaksud di sini adalah ghibtah, ingin melakukan hal yang sama andai pada posisi itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dibukakan pintu rezeki, punya ruku semuanya, dan ruku itu dijadikan sebagai rumah Quran. Tak sama bunyi amin yang pertama sama yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dikejar akhirat, insya Allah dunianya dapat. Tapi kalau dikejar dunia, akhirat belum tentu ikut serta. Hari ini kita tengok dunianya dapat, akhiratnya dapat, anak soleh dapat, penghafal Quran, keluarga sakinah, mawaddah warahmah dapat, cahaya istighfar menerangi kehidupan. Sisa-sisa umur usia kita ini, apalagi yang mau kita kejar. Saya beda-beda tipis dengan Ustadz Ramon, dengan Ustadz Endri, dengan Pak Kua. Kami sama-sama di IAIN. Yang mau dicari hidup ini tak banyak lagi. Dulu berpikir bahwa akan mati umur 63. Setelah banyak yang meninggal karena COVID, nampaknya tak sampai 63. Dulu kita selalu berpikir meninggal itu setelah tua. Setelah banyak meninggal anak muda, nampaknya tak sampai tua. Dulu selalu berpikir mati setelah sakit. Setelah banyak orang sehat mati, nampaknya tak nunggu sakit. Maka bersegera beramal soleh. Fa'idha faraghta fansab. Selesai satu ruku, buat ruku yang berikutnya. Selesai satu sekolah, buat sekolah berikutnya. Selesai satu proyek, buat
proyek berikutnya, tapi jangan takbur. Wa ila rabbika farghab. Tetap berharap, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, ke Batam, ke pulau ini, lalu kemudian balik ke Pekanbaru, sampai kapan berhenti nih Pak Ustaz? Sampai kapan Ustaz istirahat? Ustaz istirahatnya kapan? Insya Allah kita istirahat ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang ketika mati pun dia tidak istirahat. Kenapa? Masih berhadapan lagi dengan mungkar nakir, berhadapan dengan azab kubur, berhadapan dengan nauzubillah. Kita ingin betul-betul seperti ucapan orang waktu takziah. Mari kita antar dia ke tempat peristirahatannya, betul-betul istirahat. Karena kata Nabi, hidup ini ada mustarih, ada mustarah minhu. Yang pertama mustarih, orang-orang yang benar-benar saat mati itu dia istirahat. Tapi ada manusia ini mustarah minhu, ketika dia mati, oranglah yang istirahat dari penyakit kejahatannya. Jangan sampai kita ketika mati orang tak mengucapkan innalillah. Si anu meninggal, alhamdulillah, selesai istirahat kita. Kalau masih hidup dihancur kali kita dibuatnya. Pilihlah dua, kata Nabi SAW, mau jadi mustarih, orang yang istirahat, atau mustarah minhu, ketika kita mati, orang lainlah justru istirahat dengan kematian kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saat mati menghadap Allah benar-benar istirahat dari kelelahan dunia yang tak pernah selesai. Dunia ini tidak pernah selesai. Apakah ketika Buya Hamka meninggal dunia, dunia ini selesai? Tidak. Apakah ketika Imam Al-Ghazali meninggal dunia ini selesai? Tidak. Apakah ketika Imam Syafi'i meninggal dunia ini selesai? Allah tidak nyuruh kita menyelesaikan dunia. Karena kalau dunia ini selesai, dia berubah menjadi surga. Dunia tetaplah dengan dunia. Orang baik ada, orang jahat ada, tapi mudah-mudahan kita senantiasa berpihak kepada kebaikan-kebaikan. Apa kata Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kalau kau belum bisa berbuat kebaikan, paling tidak jangan bertepuk tangan untuk kejahatan. Sekarang sudahlah tak mampu berbuat baik, menyorak, bersorak pula kepada kejahatan. Nauzubillah. Generasi inilah yang akan siapkan ke depan melalui memperbanyak rumah Quran. Saya bertemu dengan Syekh Muwaffaq. Apa kata beliau? Guru kami Syekh Nuruddin Al-Hasani menyebarkan sekolah selama dia hidup. Berapa sekolahnya Syekh? 5.000 sekolah. Jadi kalau kita di antara kita ini semuanya punya satu rumah Quran, baru hanya sekitar ada 500 kita di Gile. 5.000 rumah Quran. Itu baru Syekh Badruddin Al-Hasani di Suriah, baru satu negara, Suriah dengan Turki. Bagaimana dengan kita Republik Indonesia yang begini luas? Maka mesti lebih dari 500.000 bertebaran di atas muka bumi. Itu mudah-mudahan terwujud sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan.
Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kebaikan-kebaikan. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu